Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Ariel Nugroho Triwilanto dari TRO Angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mekatronika dan robotika pelatihan dasar ROS industrial di sesi 3 pengendalian gerak manipulator dan juga sesi 4 motion planning dan juga perception. Oke, yang pertama yaitu struktur robot UADF dan XACRO. UADF sendiri merupakan Unified Robot Description Format, merupakan format berbasis XML yang digunakan di ROS untuk menggambarkan struktur fisik suatu robot. Format ini menjelaskan komponen-komponen robot seperti link, join, dan juga hubungan spasial dan juga parameter lainnya seperti massa, inersia, dan juga batas gerak. Lalu link and join ini merupakan dua elemen utama yang membentuk struktur robot. Link sendiri merepresentasikan bagian fisik dari robot, sedangkan join merupakan sambungan dari dua link yang memungkinkan gerakan relatif link antar link tersebut. Lalu untuk XACRO sendiri merupakan versi fleksibel dari URDF atau bisa menggunakan template sehingga memudahkan penulisan file robot yang kompleks dan juga berulang. Berikutnya ada TF atau transformasi antar frame. TF sendiri merupakan suatu sistem di ROS yang digunakan untuk melacak posisi dan juga orientasi di bagian robot dalam berbagai frame koordinat. Dengan TF sendiri, setiap komponen robot dapat diketahui letaknya secara terhadap komponen lainnya secara real time gitu. Lalu untuk TF juga menyimpan riwayat posisi dan juga orientasi dari setiap frame dalam rentang waktu tertentu. Nah, dengan adanya fitur ini memungkinkan sinkronasi dari berbagai sensor sehingga informasi seperti posisi objek atau bagian robot tetap konsisten meskipun terjadi sedikit perbedaan waktu dalam pengambilan data. Lalu untuk penggunaannya sendiri dalam kode C++, TF dapat diakses dengan membuat objek di TF underscore ROS buffer dan juga TF2 ROS transform listener, lalu memanggil buffet lookup transform frame target and frame sort TF 10.0. Nah, ini merupakan program untuk mendapatkan transformasi posisi dan juga orientasi. Lalu ada perencanaan gerak dan juga dengan MoveIt. MoveIt sendiri merupakan framework terintegrasi dari ROS, memudahkan perencanaan dan juga eksekusi gerakan robot. Dengan MoveIt sendiri itu dapat pengembang dapat menentukan posisi dan juga orientasi tujuan. Lalu ini secara otomatis akan menghitung jalur yang optimal, mengecek tabrakan dan juga menghasilkan trajektori untuk dikirim ke penggerak robot. Nah, dengan adanya MoveIt ini dapat dimanfaatkan fitur-fitur seperti deteksi robot, deteksi tabrakan, kinematika dan juga perencanaan jalur. Fleksibilitasnya sendiri yaitu tidak perlu gerakan per langkah, cukup diberikan tujuan akhir. Komponen MoveIt diantaranya yaitu paket MoveIt yang berisi URDF, lalu ada konfigurasi, pose, dan juga koneksi robot. Untuk setup asisten sendiri yaitu alat bantu untuk setup awal paket MoveIt. Lalu untuk RViz, simulasi and visualisasi. RViz ini merupakan alat visualisasi untuk melihat robot dan juga lingkungan. Integrasi yaitu tersambung dengan MoveIt untuk pengujian jalur dan juga sistem simulasi. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat menguji jalur tanpa robot fisik. Lalu untuk tips praktis penggunaannya sendiri yaitu bisa dengan melacak URDF, lalu standarisasi nama, gunakan nama seperti baselink dan juga tool zero. Lalu untuk manajemen TF itu hindari konflik antar sumber TF, motion planning dan juga perception. Nah, di sini masuk ke sesi keempat tadi, yaitu motion planning merupakan proses merancang jalur gerakan robot dari posisi awal ke posisi tujuan akhir dengan otomatis dengan mempertimbangkan hambatan di lingkungan dan batasan gerak robot. Lalu untuk planner sendiri yaitu merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik bagi robot agar bisa bergerak dari titik awal ke titik tujuan. Lalu sedangkan perception sendiri merupakan proses kemampuan robot untuk menangkap dan juga memahami lingkungan sekitarnya
melalui sensor agar bisa mengenali objek dan juga menghindari rintangan. Berikutnya ada motion planning C++. Di sini ada set goals, home itu untuk menetapkan posisi tujuan ke posisi home. Plan yaitu untuk merencanakan jalur gerakan menuju tujuan. Execute menjalankan gerakan sesuai jalur yang telah direncanakan. Dengan 3 baris ini, robot diharapkan bisa bergerak otomatis dan juga aman ke posisi yang diinginkan. Jenis planner yaitu ada OMPL yaitu untuk merencanakan gerakan bebas antar posisi tanpa rintangan, cocok untuk permainan cepat. Lalu ada Descartes unggul untuk lintasan kartesian yang presisi. Lalu ada trade-off itu mengoptimalkan lintasan agar lebih halus, aman dan menghindari tabrakan dengan mempertimbangkan batas kecepatan. Lalu ada tipe gerakan. Yang pertama yaitu ada free space, yaitu gerakan robot di ruang bebas. Lalu ada proses gerakan presisi yang mengikuti jalur tertentu. Lalu ada combined, yaitu gabungan gerakan dimulai dengan free space lalu dilanjutkan dengan proses. Selanjutnya ada perception tools. Di sini ada 3 diantaranya yaitu kalibrasi kamera, yang mana ini merupakan proses untuk menentukan posisi, orientasi dan juga akurasi kamera agar data visual dapat dihasilkan lebih tepat dan digunakan robot secara efisien. Lalu ada 3D kamera, yaitu kamera yang menghasilkan data point called titik-titik di ruang 3D yang merepresentasikan bentuk dan juga posisi objek di lingkungan sekitar. Lalu ada OpenCV dan juga PCL, itu 2 pustaka utama yang digunakan di ROS OpenCV untuk pengolahan gambar 2 dimensi dan PCL atau Point Cloud Library untuk memproses data 3 dimensi dari kamera atau sensor. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan ROS pada pertemuan ke-7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.